Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Nah, sungguh kalau kita hidup hari ini itu karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Kita hidup hari ini karena kebaikan Tuhan. Dan biarlah terus kita ingat bahwa kita hidup itu untuk menyembah Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan di sepanjang umur hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau kami masih boleh hidup hari ini, itu semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu yang terus Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Sebab itu biarlah hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu. Hidup kami memuliakan nama-Mu melalui setiap perkataan dan perbuatan kami dari hari ke sehari. Sungguh itu mencerminkan Engkau dalam hidup kami, mendatangkan kerajaan-Mu di muka bumi, sehingga kehadiran kami mendatangkan damai, sejahtera, dan sukacita dan kebenaran, bahkan menyatakan kuasa. Waktu pagi hari ini dengan hati bersyukur kami datang menyembah-Mu, satu-satunya Allah yang hidup dan yang berkuasa di bumi di surga. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Sungguh kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan, sebab itu kami bersyukur. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup
haleluya. Kau yang layak, amin, amin, amin. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, kau yang layak, haleluya. Kau yang layak, amin. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan, kau yang layak ditinggikan, kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak, kau layak disembah, kau layak ditinggikan, sebab Engkau Allah, sebab Engkau Tuhan yang layak dipuji, layak disembah, ditinggikanlah namamu, Yesus Tuhan, sebab Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkaulah pusat penyembahan kami, Tuhan. Engkau yang layak, layak dipuji, disembah, sebab besar anugerah-Mu dalam hidup kami, berlimpah kasih-Mu dalam hidup kami, tak habis-habisnya rahmat-Mu dalam hidup kami. Kasih setia-Mu selalu baru tiap hari bagi kami, Tuhan. Sebab itu hati kami limpah dengan ucapan syukur kepada-Mu pagi hari ini. Mulut kami penuh dengan pujian kepada-Mu, Yesus Tuhan. Kau yang layak disembah, kami puji, kami sembah selamanya. Sebab Engkau baik, Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau selalu baik. Tidak ada Allah yang seperti-Mu, tidak ada yang lain selain Engkau. Satu-satunya penolong dalam hidup kami, Allah yang setia, Bapa yang mulia. Engkau Raja damai,
memberikan kedamaian dalam hidup kami. Dan damai yang Kau berikan bagi kami tidak seperti yang dunia berikan. Karena damai sejahtera kami tidak ditentukan oleh perkara-perkara duniawi, tidak ditentukan oleh keadaan sekeliling kami. Tapi karena Engkau sendiri Raja damai sejahtera itu bertahta dalam hidup kami, memerintah dalam hidup kami selamanya, selamanya. Sebab itu biarlah kami terus tinggal di dalam-Mu, di dalam kerajaan-Mu yang tidak tergoncangkan oleh apapun juga. Dan firman-Mu tinggal dalam kami. Kami hidup sesuai firman-Mu, seturut dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu yang ajaib, yang mulia dalam hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah Kau, Bapa yang mulia, Bapa yang ajaib. Kami sembah Kau, Yesus. Kami tinggikan nama-Mu selamanya. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah. Kami tinggikan nama-Mu, sebab Engkau Allah yang besar, Allah yang mulia. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti seperti Engkau. Engkau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kami beri kemuliaan bagi-Mu, Tuhan. Kemuliaan dan hormat, ruangkan suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat,
Tidak ada Allah yang seperti Engkau, Tuhan. Tidak ada yang lain selain Engkau, Yesus, Tuhan. Engkau satu-satunya Allah yang mulia, Allah yang berkuasa di bumi, di surga. Tidak ada yang dapat menggantikan Engkau dalam hidup kami. Sebab Engkaulah segala-galanya bagi kami. Engkau sumber kehidupan kami. Sebab itu kami tidak dapat hidup di luar Engkau, Tuhan. Kalaupun kami merasa kami dapat hidup di luar Engkau, maka semuanya adalah kesia-siaan belaka, Tuhan. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam Engkau dan firman-Mu di dalam kami, sehingga hidup kami menjadi berarti. Karena sungguh Engkau telah menebus hidup kami dari cara hidup yang sia-sia yang menuju kepada kebinasaan. Dan Kau berikan kami anugerah hidup yang kekal. Bahkan terus Engkau nyatakan kasih setia-Mu setiap hari dalam hidup kami. Sebab itu betapa hati kami bersyukur kepada-Mu pagi hari ini. Kalau kami masih boleh hidup, kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu, Tuhan. Sebab Engkau baik, Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Engkau selalu baik bagi kami. Dan tidak ada Allah yang seperti-Mu. Tidak ada yang lain selain Engkau. Engkau satu-satunya bagi kami. Sebab itu biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu. Melalui perkataan dan perbuatan kami yang berpadanan dengan firman-Mu. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Dan kami mau siapkan hati kami lagi untuk ditaburi dengan benih firman-Mu pagi ini. Supaya firman-Mu yang berkuasa atas hati kami, atas hidup kami, mengendalikan seluruh hidup kami. Sebab itu Roh Kudus tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukan firman. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Kami sambut firman-Mu pagi hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Ramli. Ya, salam semuanya. Ya. Renungan kita pada pagi ini dari Matius 24 ayat 22 sampai 24.
Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Ayat 23, pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. 24, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Saudaraku, ayat ini adalah tentang kalau judulnya di atas, saudaraku, dari di atas ayat 15, siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu. Nah, ini adalah tentang akhir zaman, saudaraku. Tentang akhir zaman. Bahwa Yesus memberitahukan kepada kita gambaran saudaraku, atau keadaan tentang akhir zaman. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, banyak orang ketika mendengar berita tentang akhir zaman atau cerita tentang akhir zaman ini, banyak yang takut, saudaraku, banyak yang takut, banyak yang gimana, sanggup nggak aku ya ketika nanti aku ada di waktu yang itu, di waktu masa akhir zaman atau masa siksaan yang berat itu. Nah, jadi takut, saudaraku. Ada yang mungkin mundur atau ada mungkin yang mbok los itu atau gimana, saudaraku ya. Nah, jadi sebenarnya Tuhan Yesus memberitahukan ini bukan supaya kita takut, bukan supaya kita cemas, bukan supaya kita mundur atau bukan supaya kita apa. Tidak, saudara, supaya kita mempersiapkan diri kita. Nah, di sini dikatakan dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Nah, akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Jadi sebenarnya waktu apa yang dipersingkat, saudaraku? Kalau kita baca versi yang lain ya, sebenarnya waktu masa aniaya itu, saudaraku. Masa aniaya, mungkin yang 3,5 tahun masa aniaya kecil, masa aniaya besar, itu mungkin, saudaraku. Tetapi yang saya mau sampaikan di sini adalah apa, saudaraku? Kita jangan takut, kita jangan gentar. Ada kasih karunia Tuhan yang menolong setiap kita. Nah, jadi belum tentu juga kita masih hidup di waktu yang Tuhan ceritakan ini pada saat ini ya, saudaraku. Tetapi mungkin anak-anak kita. Jadi mari juga kita perlengkapi anak-anak kita atau generasi-generasi di bawah kita untuk memiliki iman yang teguh bahwa ada kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita masuk dalam masa itu, ya saudaraku. Nah, jadi sekiranya waktunya tidak dipersingkat. Nah, kalau kemarin kan sudahannya itu apa? Ketika Injil Kerajaan Allah itu sudah diberitakan di seluruh dunia. Ya, kalau kita dunia ini kan dunia, ada dunia kerja, ada dunia dan segala macamnya. Tapi kalau saya berpikir begini, dunia apa ya yang orang ada di atas gunungnya Papua sana, saudaraku, yang nggak ada sinyal, yang nggak ada apa-apa, saudaraku, yang harus pakai pesawat, nggak bisa, kalau jalannya harus naik pesawat, begitu jauhnya, begitu, saudaraku ya. Apa yang ada di sana? Dunia apa yang ada di sana? Dunia medis, saya renungkan, saudara, dunia medis kah? Dunia medis di sana tidak ada, saudaraku, puskesmas, tidak ada dokter. Jadi siapa yang menjangkau mereka? Nah, jadi saudaraku, kita berdoa supaya seluruh segi dunia, misalnya dunia kerja dan segala macam itu, saudara, boleh sebentar lagi lobek, saudaraku, boleh menerima Injil. Dan salah satunya kita sedang ada di dunia yang mana? Mari kita kerjakan pemberitaan Injil tersebut, saudara.
Jadi jangan pikir orang yang full time saja yang paling hebat atau yang paling Tuhan pakai. Enggak, saudaraku. Kesaksian kita yang kecil di dunia kerja kita, keteladanan hidup kita di dunia kerja kita, kejujuran kita di dunia kerja kita, itu jauh lebih hebat daripada orang yang full timer. Ya mereka mungkin, bukan mengecilkan full timer, mereka mengerjakannya mungkin karena memang itu kerjanya, saudaraku. Tapi mari, apa yang sedang Tuhan izinkan sama kita sebagai pengusaha, sebagai bisnis, sebagai apapun, saudaraku, kita tetap memberitakan Injil Kerajaan Allah. Nah, jadi waktu itu semakin dipersingkat. Ada teman kami, saudara, waktu di pelayanan di Medan dulu, dia itu seperti yang kemarin diceritakan Pak Ramli, dia itu buat Zoom ya. Zoom itu tentang SPK, saudaraku. Orang yang di NTT ya, mereka sedang menjangkau di NTT. Jadi mereka ramai-ramai naik ke atas bukit. Jadi satu handphone itu banyak orang yang nonton. Nah, dia share fotonya, saudaraku ya. Banyak orang yang nonton. Berapa orang naik ke atas pohon supaya bisa dapat sinyal. Nah, jadi yang di tempat-tempat terpencil pun yang susah dijangkau oleh Injil Kerajaan Allah itu sudah diberitakan, sedang diberitakan. Nah, berarti waktunya sudah semakin dekat. Nah, dikatakan kalau waktunya tidak dipersingkat, bahwa segala yang hidup pun tidak akan tahan. Iya, benar, saudara. Dunia ini bukan tempat kita. Dunia ini bukan rumah kita yang sesungguhnya. Jadi nggak usah, maksudnya gini, ketika kita sakit, ketika kita takut mati, saudaraku. Kemarin ada satu bekas anak pelayanan kami, saya waktu di Medan Timur, saudaraku, dia telepon saya. Kak, aku sakit, Kak. Aku sakit di bagian bawah perut, wanita ya, saudaraku. Aku mau ngomong sama Bang Ramli. Kenapa? Iya, karena aku dirujuk ke dokter saraf. Apamu yang sakit di bawah perut? Terus Bang Ramli itu bukan ahli kandungan atau ahli saraf, saya bilang. Itulah, Kak. Nah, jadi saya layani dia, saudaraku. Saya kuatkan dia, saya bilang. Nah, kalau dokter bilang nggak apa-apa, kalau dokter kandungan, kemarin dia ke dokter kandungan, dia telepon lagi, dia bilang nggak apa-apa, kata dokter kandungan. Saya bilang, kalau dokter bilang nggak apa-apa, imanmu yang menyembuhkanmu, doakan setiap hari, tepang tangani setiap hari. Nah, jadi harus dengan imanmu, saya bilang begitu. Terus diintimidasi iblis juga, saudara. Ih, nanti tiba-tiba ada entah sakit apa, kau bilang iman-iman, padahal sudah jadi kanker entah apa. Terus saya bilang, saya lawan pikiran saya bilang begini, Yesus lebih besar daripada yang namanya kanker sekalipun. Nah, jadi saudaraku, apa ya, iman itu yang saya mau kuatkan kita di sini, kita harus memiliki iman yang teguh. Kita harus memiliki iman yang teguh, iman yang benar kepada Yesus Kristus. Nah, di ayat 23 dikatakan pada waktu itu, pada waktu masa aniaya itu mungkin, saudaraku, orang berkata kepadamu, lihat Mesias di sana, Mesias di sini, dan segala macamnya. Tuhan bilang jangan percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Nah, saudaraku, dan mengadakan mukjizat-mukjizat. Bahkan dikatakan sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Nah, saya renungkan di sini, saudaraku. Memang setan bisa buat mukjizat ya, saudaraku. Ya, bisa buat mukjizat, bisa buat kesembuhan. Bisa, saudaraku. Bisa apa yang Tuhan Yesus lakukan, dia bisa lakukan, saudaraku. Nah, jadi waktu itu waktu renungkan ini saya tanya begini, Tuhan, kalau begitu nanti banyak orang yang tersesat. Karena perbuatannya hampir sama dengan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan bilang gini di hati saya, oleh karena itu, berteguh iman yang sudah kukaruniakan kepadamu. Nah, iman percaya kita ini, saudaraku, sebenarnya dikaruniakan Tuhan kepada kita. Bukan pandai-pandainya kita percaya kepada Yesus. Bukan mau-maunya kita sendiri. Wah, aku mau percaya pada Yesus. Enggak, saudaraku, kalau iman itu tidak dikaruniakan, kita tidak akan memiliki iman tersebut. Buktinya apa? Yohanes 15 ayat 6 kata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah, kata Tuhan, yang memilih kamu. Jadi iman yang dikaruniakan Tuhan Yesus itu, mari kita berteguh dengan cara apa, saudara? Dengan cara mengenal Yesus yang asli, Mesias yang asli sebenar-benarnya, sedalam-dalamnya. Seteguh-teguhnya kita harus mengenal Yesus, saudaraku. Yesus yang benar. Jadi jangan dasarkan imanmu kepada
kesembuhan. Jangan dasarkan imanmu kepada mukjizat. Jangan dasarkan imanmu kepada berkat. Oh, kalau diberkati itulah yang benar-benar Tuhan hidup dalam hidup dia. Belum tentu, saudaraku. Belum tentu. Ketika misalnya kita sakit nih, bertahun-tahun sakit, enggak Tuhan jawab. Belum Tuhan jawab, bukan enggak Tuhan jawab. Atau memang Tuhan bilang enggak sembuh kok anakku. Enggak apa-apa kok. Itulah bagianmu supaya kau terus berdoa. Saudaraku, jangan lemah iman kita, jangan goyah iman percaya kita. Entah kayak manapun kau Tuhan. Katanya kau penyembuh, Nah, ingat saudaraku, waktu Sadrak, Mesak, Abednego ketika mau dibawa ke perapian yang menyala-nyala. Dia bilang begini, sekalipun Allahku tidak sanggup menolong kami dari api yang menyala-nyala ini, ya Rajaku, ingatlah kami tidak akan menyembah kepadamu. Tetapi kalau dia sanggup, dia akan melepaskan kami. Saudaraku, terlalu kecil Yesus. Kita bandingkan dengan apa namanya saudara, dengan mukjizat. Terlalu kecil. Iman dasar kita harus benar saudaraku, yaitu bahwa apa? Bahwa Yesus diutus Allah ke dunia, mati, disalibkan ya saudaraku, disalibkan dan dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga dan menyediakan tempat bagi kita. Itu iman kita, titik. Bukan iman dasarkan berkat, bukan iman dasarkan kesembuhan, bukan iman dasarkan mukjizat. Wah, tiup-tiupan. Bukan saudaraku. Jadi jangan pernah dasarkan iman kita pada hal-hal yang seperti itu. Itu bonus. Itu bonus. Nah, kalau orang Katolik saudaraku, mereka itu paling dasarnya apa? Paskah. Paskah saudara, itu apa? Kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Itu mereka dasarnya. Mereka teguh saudaraku kalau dasarnya itu ya saudaraku. Nah itu jadi iman dasar kita harus kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dan kenaikan Yesus ke surga saudaraku. Jadi bukan iman dasar sembuh. Oh kalau nggak sembuh itu nggak benar lakukan Yesus itu enggak saudaraku. Enggak. Yesus, makanya mari kita perdalam iman percaya kita, pengenalan kita akan Tuhan. Kita perteguh dengan cara apa, saudara? Yang pertama dengan saat teduh, dengan doa, dengan komsel, dengan pemuritan. Nah, bagaimana kalau misalnya sikap hidup saya belum benar, saya masih melakukan dosa? Ya datang minta ampun saudaraku, Tuhan ampuni. Tuhan ampuni. Nah, jadi saudaraku, dikatakan sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga, supaya kita tidak tersesat saudaraku. Mari kita perdalam pengenalan kita yang benar akan Kristus yang menjadi dasar iman kita saudaraku. Waktu saya renungkan ini saudaraku, saya bersyukurnya begini, Tuhan, terima kasih Tuhan ya, Engkau pilih aku Tuhan untuk boleh percaya kepadamu, untuk boleh menempati surga yang sudah Kau sediakan sejak dari zaman Adam saudaraku yang Tuhan janjikan ya. Saya merenungkannya, luar biasa Tuhan ini. Artinya betapa baiknya Tuhan ini. Jangan kita tinggalkan Tuhan saudara karena persoalan hidup kita yang sepele ini saudaraku. Jangan kita tinggalkan iman percaya kita hanya karena penderitaan kita, ekonomi kita, kebangkrutan kita tuh apapun saudaraku. Terlalu kecil saudara, di surga lebih banyak lagi harta yang nggak ternilai harganya saudaraku. Nah jadi jangan takut tentang akhir zaman. Yang paling kita perlu, yang harus kita lakukan ada perdalam, perteguh iman percaya kita kepada Yesus yang sesungguhnya, Yesus yang benar saudaraku ya. Gitu saudara. Jadi kalau saya tadi baca di Efesus di Kolosia, di Efesus dulu saudaraku, di situ dikatakan kok itu di Kolosia, hendaklah kamu berakar. Nah, kita harus berakar. Pohon yang berakar dalam tuh saudaraku, ketika dia ombang-ambingkan angin, ya goyang gini banyak saja saudara, tapi tidak tumbang saudaraku. Nah, jadi mari kita berakar. Saling menguatkan, saling menguatkan, saling menguatkan. Baca firman, kalau nggak mengerti, ada yang nggak mengerti, boleh sharing kepada yang bisa dipercaya saudara. Yang kalau ada masalah, terbuka kepada orang yang kita percayai saudaraku. Kira-kira itulah bagi saya untuk
untuk tidak terlalu takut mengenai akhir zaman ini ya saudaraku. Kita pegang teguh aja Yesus itu dalam hidup kita. Mau apapun kau bilang, Yesus itu begini, begini, begini kata agama lain. Bilanglah bilangmu, kalau orang Medan bilang gitu saudara. Bilanglah bilangmu. Pokoknya Yesus itulah satu-satunya Tuhanku. Kira-kira begitu saudaraku. Jadi tidak digoyahkan lagi. Gitu saudaraku. Nah itulah yang saya dapat. Ya waktu saya renungkan itu, saya bilang gini, Tuhan terima kasih Tuhan ya. Tuhan pilih saya. Bukan karena apa yang ada pada saya, tapi karena memang ya karena Tuhan mengasihi saya lah yang sudah menebus saya di kayu salib. Dan harga saya seharga nyawa Yesus. Harga keselamatan kita seharga nyawa Yesus. Jangan sia-siakan. Jangan gadaikan itu saudara. Karena pekerjaanmu, karena pasanganmu, karena apalah saudara, karena hobimu, jangan digadaikan. Mari kita semakin hari, semakin memperdalam pengenalan kita akan Tuhan kita Yesus Kristus. Kira-kira itu yang bisa saya tambahkan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf saudaraku, artinya entah terlalu semangat atau ngegas, tapi ya jujur itu yang saya dapat renungan saya satu apa ya, selama semenjak dikasih Pak Heri, saya renungkan tiap hari saudaraku, tiap hari ya Tuhan ya. Saya renungkannya hanya untuk diri saya saudaraku. Artinya mungkin nggak seperti teologi ya. Oh ini dasarnya diambil pada saat apa? Nih pening saudara kalau memikirkan seperti itu. Saya untuk diri saya, maksudnya Tuhan apa? Yang untuk menambah iman saya, untuk menambah keteguhan saya kepadamu dan untuk mengubahkan hidup saya. Kira-kira itulah kalau ketika renungan saya saudara untuk merenungkan firman Tuhan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan Pak Heri. Oke, terima kasih Ibu Ramli. Sekali lagi untuk Pak Ramli, Ibu Ramli, HWA. Cuit-cuit, keren videonya. Oke, jadi pesan penting yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui firman Tuhan pagi hari ini yang disampaikan oleh Ibu Ramli, katakan jangan takut. Karena memang waktu itu kan pasti akan tiba. Dan sudah hampir tiba saat ini. Bahkan seharusnya kita orang-orang yang sangat menanti-nantikan kedatangan Yesus. Dan untuk kedatangan Yesus, ya tanda-tanda itu pasti akan dinyatakan. Makanya seperti ada satu lagu lama, kapan Yesus kembali, kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini, sungguh tak lama lagi. Betapa senang hatiku bila sudah bertemu, hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Nah, harusnya kita semakin semangat, semakin senang menjelang kedatangan Yesus. Tapi yang memang seperti Ibu Ramli tadi katakan, ada satu hal yang perlu kita garis bawahi dan kita perlu lakukan. Ya mungkin kita nggak akan ada di masa itu, walaupun saya berdoa berharap kita ada di masa itu melihat Yesus datang di atas awan-awan. Tapi kalaupun enggak, anak-anak kita, nah makanya harus diajar sejak dini memiliki iman yang sungguh, tadi kata Ibu Ramli, iman yang benar-benar bahwa percaya Yesus hanya satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga orang mau ngomong apa, bilanglah bilangmu tadi. Terserah lu mau ngomong apa, Yesus itulah pokoknya. Nah itu tugas kita satu-satunya untuk anak-anak kita khususnya ya, supaya mereka tidak tersesat. Karena seperti minggu lalu, sepanjang minggu ini kita sudah belajar, kalau hanya bicara soal kelaparan, peperangan, sakit penyakit, gempa bumi, wah, apalagi kita khususnya yang di Jambi kan, beberapa puluh tahun yang lalu ketika Indonesia dilanda banyak kerusuhan, hampir semua daerah, Jambi lah paling aman. Kalau bicara soal gempa bumi, wah Jambi sepertinya paling aman deh. Paling jauh juga, paling dekat juga di Kerinci atau Padang, di Jambi cuma terasa goyang-goyang. Tsunami apalagi, laut jauh. Ya seperti saya ngomong sama di Komsel, kecuali bumi terbelah, nah lain lagi cerita urusannya. Nah, tapi sekali lagi hal-hal itu kan nggak menakutkan bagi kita. Yang perlu kita waspadai adalah sekali lagi Mesias palsu, nabi palsu. Tapi pesan firman Tuhan pagi hari ini jelas, jangan takut. Kenapa?
Melalui ayat ini kita diingatkan bahwa setiap kita adalah orang-orang pilihan. Dan bagaimana Tuhan menjagai orang-orang pilihannya. Bahkan ada satu hal yang kita lihat dari ayat ini, karena kita orang-orang pilihan itu, maka waktu dipersingkat. Supaya apa? Supaya kita tidak terjatuh. Nah, waktu yang dipersingkat itu ya seperti apa yang kita alami hari-hari ini, Bapak Ibu. Waktu itu rasanya begitu cepat sekali, begitu singkat 1 minggu itu, Bapak Ibu. Walaupun detik, menit, jamnya itu tetap sama dari sejak awal, tapi Bapak Ibu tentu merasakan kan hari-hari ini kan, ini aja udah di Jumat lagi loh Bapak Ibu. Nggak terasa tiba-tiba nanti hari Minggu, wah itu dipersingkat sekali. Nah artinya yuk kita gunakan waktu ini bukan dalam ketakutan. Kalau dalam ketakutan itu akan menjadi semakin lama rasanya. Tapi ketika kita punya gairah memberitakan Injil dimanapun kita berada, seperti Ibu Ramli tadi ingatkan, baik secara geografis ya kita berdoa kita bisa menjangkau, karena teknologi sekarang letak geografis yang jauh itu jadi dekat karena teknologi. Apalagi bicara tentang dunia di mana kita berada, dunia kerja, bahkan dunia maya, di dunia media sosial sekalipun, yuk sebagaimana kita merindukan kedatangan Yesus, itu yang membuat kita bergairah untuk memberitakan Injil Kerajaan. Di dunia apapun kita, dunia kerja, dunia kesehatan, dunia pendidikan, bahkan engkau yang suka di dunia maya, media sosial, yuk gunakan itu untuk memberitakan Injil Kerajaan. Karena kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 17-14 bagian terakhir katakan, jangan cuma bangga kalau kita menjadi orang pilihan yang seperti Ibu Ramli tadi katakan, bukan karena kebaikan kita lagi, bukan karena apa yang ada pada kita, tapi karena kasih karunia Tuhan kita dipanggil dan dipilih. Tapi Tuhan mau kita setia sampai akhir. Makanya jangan takut, sekalipun ada Mesias palsu, nabi palsu yang akan menyesatkan. Karena tadi katakan walaupun kita orang pilihan, sekiranya mungkin orang-orang pilihan, nah itu yang jadi sasaran utamanya, yaitu saudara dan saya. Makanya sejak awal Matius pasal 24, maka Yesus mengajar kepada kita, berjaga-jagalah, waspadalah, jangan takut. Karena kita percaya ketika kita terus di dalam Tuhan dan firman-Nya di dalam kita, sebagai orang-orang pilihan, kita akan tetap kuat hari-hari ini. Apalagi kita punya komunitas yang saling menguatkan. Karena hari-hari ini saya selalu pesan dua hal. Kalau kita mau kuat, tinggal di dalam Tuhan dan tinggal di dalam komunitas. Nggak ada cara lain, Bapak Ibu. Tinggal di dalam Tuhan dan di dalam komunitas itulah yang akan membuat kita kuat. Itulah gaya hidup jemaat mula-mula. Itulah gaya hidup murid-murid yang memang sudah terbukti 2000 tahun. Gaya hidup itulah yang membuat orang-orang percaya tetap bertahan. Kekristenan menyebar sampai hari ini. Di tengah aniaya, tekanan, masalah, melewati berbagai musim, gaya hidup inilah yang membuat kekristenan ada sampai hari ini. Dan berkali-kali juga saya katakan jangan sampai kekristenan itu stop di dalam hidup kita. Minimal sekali lagi anak-anak kita harus mengenal siapa itu Yesus. Bahkan orang-orang di sekeliling kita dimanapun kita ada. Makanya yuk jangan takut, tetap dengan tekun menanti-nantikan kedatangan Yesus. Sekali lagi artinya semakin kita percaya kedatangan Yesus itu sudah semakin dekat, berarti tanda-tanda ini juga akan dinyatakan. Tapi sekali lagi pesan firman Tuhan yang disampaikan Ibu Ramli pagi ini, jangan takut. Teruslah berjaga-jaga dan waspada. Dan lakukan saja bagian kita. Karena Tuhan pasti akan melakukan bagiannya. Melindungi kita, menjaga kita, menyertai kita sampai kesudahan zaman. Itu janji Tuhan. Oke, itu saja yang mau saya tambahkan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau tambahkan lagi apa yang didapat dari ayat firman Tuhan pagi hari ini. Oke, silakan Ibu Mirianti. Ya, shalom, puji Tuhan. Jadi yang saya dapat hari ini adalah tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang disampaikan oleh nabi-nabi palsu. Banyak loh, bahkan di
dalam kadang ada ya dalam ibadah penyembuhan gitu ya, orang terpesona oleh mujizat-mujizat. Menurut saya, janganlah kita terpesona oleh mujizatnya, tetapi mujizat itu terjadi oleh apa? Gitu. Nah, kan beberapa waktu lalu ada mereka yang tidak percaya Yesus, tapi melakukan mujizat dalam nama Yesus. Jadi kalau mujizat dan tanda itu ada, mungkin di sekeliling kita ada tanda-tanda mujizat, kita harus mengingat bahwa nama siapa yang dipakai dalam melakukan mujizat itu. Kalau dalam nama Yesus, ya lebih baik kita melekat kepada Yesusnya. Karena masing-masing orang bisa loh mengalami mujizat sendiri dalam hidupnya. Apalagi saya ini dokter, tapi saya percaya mujizat oleh nama Yesus. Kalau cuma rasa sakit atau nggak tahu, misalkan kita jalan tiba-tiba, terus punggung kita ini rasa sakit gitu ya. Nah, itu nama Yesus berkuasa ya Bapak Ibu. Dan orang percaya Yesus ini dilindungi. Karena bisa jadi ada roh yang menyerang kita. Ya, sehingga kita merasa pesakitan. Aneh gitu. Tiba-tiba misalkan kepala kita sakit sebelah dan menusuk sekali. Oh, itu hanya nama Yesus yang bisa menyembuhkan. Tadi Ibu Ramli kan bercerita tentang seorang yang sakit ya, sakit perutnya. Ini saya pernah mengalami. Saya juga pernah tumpang tangan atas orang sakit. Bahkan orang itu lumpuh loh, lumpuh. Saya dipanggil untuk berdoa sebenarnya. Saya tumpang tangan. Dalam nama Yesus saya katakan. Saya perintahkan segala sakit penyakit dalam tubuh ibu ini lenyap, enyah gitu ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya nyatakan sembuh. Terus saya pulang. Ternyata besoknya suaminya telepon saya kira mati. Ternyata ibu itu bangun dan duduk di meja makan. Tapi beliau sekarang sudah meninggal. Nah, bagaimana kalau tanda-tanda mujizat itu terjadi di sekeliling kita dari bukan oleh nama Yesus, tapi yang lain. Nah, itu yang nabi palsu itu yang saya dapat hari ini. Oleh karena itu, saya jadi ingat akan firman Tuhan dalam Wahyu 22 ayat 11. Wahyu 22 ayat 11 itu adalah pada akhir zaman. Ya, pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali itu datangnya cepat sekali. Firman Tuhan mengatakan seperti kilat yang dari timur ke barat. Cepat sekali, berapa seperberapa detik ya. Nah, firman Tuhan mengatakan yang berbuat jahat dia akan terus berbuat jahat. Nah, yang berbuat baik terus akan berbuat baik. Nah, itu aja yang kita harus pegang ya. Kita yang sudah dalam Tuhan, kalau bisa membawa orang lain masuk dalam iman percaya kepada Tuhan, dia ada di dalam perlindungan Tuhan. Kita melakukan yang baik, kita tetap menguduskan diri dengan jalan apa? Dengan melakukan firman Tuhan. Karena datangnya itu tiba-tiba. Itu yang akhir zaman untuk semua orang ya. Tapi kalau pribadi, nah Bapak Ibu
ada gitu yang di antara kita nggak mati? Nggak ada ya, pasti ada yang mati. Kalau kita menghadapi kematian untuk diri kita sendiri, ya udah kita tetap pegang firman Tuhan. Kita tetap pegang bahwa kita itu ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Kita enggak tahu sih di surga itu enak apa enggak enak, ya kita enggak tahu, belum pernah ke sana kan. Ada gitu di antara kita yang sudah pernah ke surga? Belum ada. Jadi kita hanya percaya firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus naik ke surga, ya, menyediakan tempat bagi kita. Kalau tempat itu ada Tuhan Yesus, walaupun bagaimana, kalau menurut saya ya, pasti saya ada damai sejahtera di sana bersama Yesus. Itu yang saya dapat hari ini, Pak. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Oke, terima kasih. Jadi sama juga seperti Ibu Rami tadi katakan, kita tidak berpegang pada mujizatnya sehingga terpesona, tapi kepada pribadi Yesusnya. Sehingga kita tidak akan mudah tersesat dengan mujizat-mujizat yang Mesias palsu, Nabi palsu bisa lakukan. Jadi bukan berpegang pada mujizat, berkat, tetapi kepada pribadi Yesusnya. Itu yang jauh lebih penting yang harus kita pegang teguh dan kita ajar. Apalagi di dunia hari-hari ini yang begitu banyak hal menawarkan kemudahan-kemudahan, khususnya hedonisme. Nah, jadi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, jangan takut, percayalah kita orang pilihan, tapi bagian kita tetap setia, dan waktu itu akan dipersingkat. Artinya kita akan lewati itu semua bersama Tuhan. Oke, saya serahkan kepada Hengki. Oke, terima kasih semua. Mari kita bersatu hati, kita masuk dalam doa sepakat kita. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Biarlah hari-hari kami terus datang kepada Engkau, menyembah, memuji, dan terus mengenal Engkau lebih sungguh lagi ya Bapa. Kami tahu ya Tuhan, biarlah kami terus dibaharui ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah kami hari demi hari ya Tuhan, kami tidak mau serupa dengan dunia ini Tuhan, tapi kami akan berubah dengan pembaharuan budi kami, supaya kami terus mendapatkan iman percaya kepada Engkau ya Tuhan. Kami tidak melihat mukjizat apapun yang terjadi ya Tuhan, tapi iman percaya kami terus berharap dan percaya hanya kepada Engkau yang telah mati di atas kayu salib dan bangkit untuk kami ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini ya Bapa. Kami juga terus berdoa ya Tuhan buat anak kami yang bernama Lala ya Tuhan. Biarlah di pagi hari ini dengan iman percaya kami kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa, biarlah kuasa kesembuhan-Mu tercurah ya Tuhan. Biarlah organ jantungnya Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Dan juga biarlah buat ibunya Yani ya Tuhan, biarlah semakin hari kami berdoa, biarlah semakin percaya kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah hidupnya juga terus penuh damai sejahtera dan sukacita yang daripada Engkau ya Tuhan. Karena memiliki Engkau sebagai Tuhan di dalam hidup Yani dan keluarganya ya Tuhan. Kami serahkan Yani ke bawah tangan kuasa-Mu dan juga anaknya Lala ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah kuasa kesembuhan-Mu tercurah di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur buat setiap kami yang ada Tuhan. Biarlah Tuhan juga terus memberikan kami kesehatan, kekuatan yang terbaik, serta perlindungan yang daripada Engkau terus ada dalam hidup kami. Biarlah kami terus melalui hari demi hari dengan damai sejahtera-Mu dan sukacita-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Engkau terus memberkati bangsa kami Indonesia ya Bapa. Kami percaya Tuhan pandemi sudah mulai menurun ya Bapa. COVID sudah mulai menurun dan juga setiap orang sudah mulai divaksin ya Tuhan. Biarlah kami berdoa, biarlah Corona ini Tuhan tidak terus merajalela di atas bangsa kami ya Bapa.
Biarlah pandemi ini boleh mulai hilang ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa buat perekonomian bangsa ini Tuhan. Biarlah hari demi hari Tuhan terus pulihkan perekonomian bangsa ini ya Tuhan. Dan juga Tuhan terus memberikan keamanan atas bangsa ini ya Bapa. Biarlah bangsa ini juga Tuhan penuh kedamaian di atas bangsa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati juga pemimpin kami, presiden kami, Pak Joko Widodo Tuhan. Biarlah Tuhan terus berikan hikmat-Mu, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan daripada Engkau ya Bapa. Dan juga staf menteri, gubernur, yang ada juga Tuhan, dan juga anggota dewan yang ada juga ya Bapa. Tuhan juga berkati setiap mereka, Tuhan juga lindungi setiap mereka, Tuhan juga berikan hikmat atas mereka. Dan juga kami berdoa, biarlah mereka juga terus memiliki kesatuan hati untuk membangun bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami serahkan bangsa kami Indonesia ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Simon, silakan tutup dalam doa, Ibu. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bersyukur, boleh bersama-sama berkoramdeo. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang firman Tuhan ingatkan kepada kami anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh kuat di dalam Engkau, bahkan membawa keluarga kami Tuhan untuk terus percaya kepada Engkau. Iman kami, anak-anak dan keluarga boleh bertumbuh Tuhan, agar kami kuat apabila Engkau datang menjemput kami. Engkau tolong kami semua Tuhan, agar kami boleh ada sampai akhir hidup kami. Bapa, tetap teguh kepada Engkau. Tolong kami Tuhan, mungkin hari-hari ini Tuhan di dalam jemaat, bahkan anggota Koramdeo mengalami kebimbangan, mengalami kesusahan. Pada saat ini Tuhan, Engkau berikan jalan keluar, Engkau berikan kekuatan Tuhan, hingga kami boleh melihat kuasa Engkau itu terus nyata bagi kami. Terima kasih Bapa, Engkau sepanjang hari ini menolong kami, baik dalam perjalanan maupun dalam pekerjaan anak-anak-Mu. Tuhan berkati tidak satu pun yang Kau lewati. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah sepanjang hari ini damai sejahtera Allah menyertai kami, perlindungan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Sampai ketemu besok. Pagi.